Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara virtual di hari Rabu 8 September 2021. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di materi IPA, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, banyak sekali manfaat tumbuhan dan hewan. Di kehidupan kita hampir semua benda itu berasal dari tumbuhan maupun hewan di sekitar kita. Seperti sweater yang kalian pakai kalau punya, itu dibuat dari wool. Nah, benang wool ini diambil dari, ada yang tahu dari apa? Dari bulu domba. Kemudian kalau ibu kalian atau kamu masak, menggoreng tempe, seumpama menggoreng ikan, itu menggunakan minyak goreng. Minyak goreng ini berasal dari tanaman yang disebut kelapa sawit. Nah, bijinya seperti ini. Ini diolah menjadi minyak goreng. Pohonnya seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan dengan berbagai cara. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja manfaat dari tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, anak-anak, pertama yang kita akan bahas adalah manfaat tumbuhan. Dulu di kelas 5, kalian pernah belajar tentang rantai makanan. Pada rantai makanan, itu pasti selalu diawali dari tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan dimakan konsumen satu, hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian konsumen satu dimakan konsumen dua, konsumen dua dimakan konsumen tiga. Dan seterusnya sampai kembali lagi ke tumbuhan. Nah, mengapa kok tumbuhan itu selalu menjadi yang pertama, selalu yang menjadi awal dalam rantai makanan? Karena manfaat tumbuhan yang pertama adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Tumbuhan itu mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Jadi inilah alasan mengapa tumbuhan selalu mengawali rantai makanan. Tumbuhan itu sumber energi utama oleh hewan-hewan konsumen satu. Jadi tumbuhan itu mampu menghasilkan makanan sendiri, tidak seperti kita yang harus makan makanan dari tumbuhan maupun dari hewan. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kalau kita menanam bibit jagung atau bibit padi di tanah yang subur, yang berair, kemudian kita tunggu, maka akan menghasilkan biji padi maupun buah jagung. Dan kita bisa makan dari tanaman tersebut. Nah, hasilnya dari fotosintesis ini, hampir semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bisa buahnya, bijinya, daunnya, bahkan batangnya, akarnya. Jadi contohnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, umbi, kemudian ada sagu. Nah, ini pohon sagu. Pohon sagu itu dimanfaatkan batangnya sebagai bahan makan. Jadi saudara-saudara kita di Papua sana itu mengambil isi dari batang pohon sagu ini. Jadi dikerok, kemudian isinya ini
diberi air dan diperas. Nah, perasannya ini akan menghasilkan tepung sagu. Nah, tepung sagu ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bisa dibuat berbagai macam masakan. Jadi hampir semua bagian tumbuhan itu bisa kita makan. Lalu, manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan sandang. Nah, bahan sandang yang dipakai dari tumbuhan itu biasanya adalah kapas. Ini yang paling sering digunakan. Untuk bahan kaos atau bahan baju, itu diambil dari tumbuhan kapas. Nah, kapas ini digunakan untuk membuat kain katun. Jadi kalau di label bajumu kamu melihat ada tulisan 100% katun. Nah, itu berarti dia dibuat dari kain, dibuat dari tumbuhan kapas. Nah, di zaman sekarang selain kapas, ada alternatif lain yaitu serat bambu. Jadi serat bambu itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Nah, bagaimana cara mengolahnya dari bunga kapas ini bunga kapas ya, menjadi baju, menjadi kain. Nah, itu harus melalui proses pemintalan. Jadi seratnya itu disambung, dipintal menjadi benang. Nah, ini secara tradisional prosesnya seperti ini mesinnya. Nah, karena butuh banyak, bayangkan ada berapa juta orang di dunia ini yang membutuhkan baju. Maka dari itu sekarang menggunakan mesin yang besar, menggunakan mesin industri. Jadi dari tanaman kapas itu bisa sampai ke rumah kita dalam bentuk baju, bukan lagi kapas dari tanaman. Seperti itu. Nah, anak-anak ini gambar apa? Rumah. Ini gambar rumah apa? Ada yang tahu namanya? Rumah joglo, betul. Nah, rumah joglo itu hampir semua bahannya dibuat dari kayu. Nah, ini salah satu manfaat tumbuhan yang lain yaitu sebagai bahan bangunan. Nah, biasanya bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan itu adalah batang dan daunnya. Bisa dari pohon jati, sono keling, meranti, bambu, dan kelapa. Nah, ini kalau kalian pernah ke rumah makan atau di sekitar kalian ada bangunan seperti ini hampir semuanya, malah semuanya ini terbuat dari tanaman. Tiangnya dari bambu, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari daun rumbia. Jadi tanaman itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan. Lalu ada lagi manfaat tanaman yaitu sebagai bahan obat-obatan. Seperti jahe untuk obat batuk, kunyit untuk obat mah, daun jambu biji untuk obat diare, kemudian daun binahong untuk mencegah kanker. Daun binahong itu seperti ini, yang ada di gambar ini namanya daun binahong. Kemudian daun belimbing wuluh untuk obat rematik, lidah buaya untuk obat diabetes. Macam-macam. Lidah buaya ini juga bisa untuk untuk menyembuhkan luka bakar. Bisa untuk sampo, bahan untuk sampo. Banyak. Lalu ada pepaya. Bila kalian susah buang air besar, biasanya makan pepaya. Nah, selanjutnya adalah manfaat tumbuhan yaitu sebagai bahan baku industri. Industri yang memanfaatkan tumbuhan antara lain industri ban, itu memanfaatkan getah pohon karet. Kemudian industri cat, itu menggunakan getah pohon pinus.
yang disebut terpentin. Ini istilah baru ya, terpentin itu getah pohon pinus sebagai bahan cat. Lalu industri kertas itu menggunakan batang pohon pinus. Kemudian industri minyak goreng menggunakan pohon kelapa dan sawit, pohon kelapa sawit. Nah, ini contoh bagaimana getah pohon karet itu bisa diambil atau dimanfaatkan. Jadi dari pohon karet itu disayat seperti ini, kemudian getahnya diambil. Nah, getahnya ini adalah disebut karet mentah, yang nantinya akan diolah pabrik menjadi berbagai macam benda yang terbuat dari karet, seperti ban, terus apalagi yang di sekitar kita yang pakai karet, sol sepatu contohnya, terus karet gelang, macam-macam. Nah, kalau yang ini itu industri cat. Jadi yang dimaksud terpentin itu adalah getah yang diambil dari pohon pinus. Prosesnya hampir sama dengan mengambil getah karet. Jadi pohon pinus itu disayat atau dibuka sebagian kecil dari kulit batangnya, kemudian akan mengeluarkan getah. Nah, getah itu dikumpulkan, lalu akan menjadi bahan untuk campuran cat. Selanjutnya adalah bahan pewarna alami. Nah, anak-anak, di era sekarang, di zaman modern seperti ini, biasanya kan ada makanan yang menggunakan bahan pewarna buatan. Seperti jajanan yang kalian beli di warung maupun di toko itu kan, kalau kalian baca, di belakangnya itu ada tulisan kecil-kecil banyak sekali. Di situ ada pewarna. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bisa digunakan sebagai bahan pewarna. Nah, ini yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Itu contohnya seperti buah bit, bunga rosella, dan cabai merah. Ini untuk warna merah. Kemudian kunyit dan saffron untuk warna kuning. Bayam, daun suji, dan matcha untuk warna hijau. Ada yang tahu matcha itu apa? Mesti ngerti ya? teh hijau, matcha itu teh hijau. Biasa untuk mewarnai makanan jadi warna hijau. Kalau kalian makan matcha cake atau roti yang bahan dasarnya dari teh hijau, itu pasti warnanya hijau. Kemudian ada kembang telang, itu untuk warna biru. Kubis ungu, ini ungu ya, bukan ungi. Ungu untuk warna ungu, gula merah untuk warna merah, dan coklat. Jadi selain bisa memberi rasa manis, itu gula merah juga bisa mewarnai makanan kita menjadi kecoklatan. Kemudian ubi ungu untuk warna ungu dan wortel untuk warna oranye. Jadi bahan pewarna alami itu juga bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Lalu manfaat selanjutnya, nah ini yang paling penting, yaitu untuk menjaga kestabilan lingkungan. Contohnya adalah hutan hujan tropis dan hutan bakau. Hutan hujan tropis itu bermanfaat sebagai penghasil oksigen, kemudian menjaga sumber air dan menjaga tanah. Jadi agar tanah itu tidak longsor, itu makanya hutan hujan tropis ini perlu dijaga kelestariannya. Jadi akar-akar pohon yang ada di hutan itu mengikat tanah sekaligus menjaga sumber air agar tidak mengering. Nah, hutan bakau atau mangrove itu berguna untuk mencegah abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan tanah pantai akibat ombak. Jadi di pinggir pantai itu kalau tidak ada mangrove itu akan terkikis, terutama yang pantainya berupa tanah. Kalau kalian ke Gunung Kidul,
seumpama ke pantai Baron atau ke pantai Drini. Nah, itu tidak ada mangrove, memang tidak ada mangrove, tapi kan itu tanahnya pasir berupa pasir putih. Nah, tapi kalau kalian ke pantai utara, di Semarang, di Kendal, itu harus ditanami mangrove karena tanahnya berupa tanah berlumpur. Nah, fungsinya mangrove ini adalah menjaga agar tanah di pantai itu tidak terkikis, agar air laut tidak masuk ke permukiman penduduk. Selain itu, hutan maupun hutan hujan tropis maupun hutan bakau itu juga bisa berfungsi sebagai habitat hewan. Nah, ini contoh gambar hutan hujan tropis. Jadi, bayangkan ada berapa ratus tumbuhan yang tumbuh di sini, dan kita bisa memanfaatkannya untuk bahan bangunan, untuk bahan makanan, untuk obat-obatan, industri. Selain itu juga bisa untuk menjaga air, sumber air, menjaga tanah agar tidak longsor, dan penghasil oksigen. Lalu, tumbuhan bakau, nah ini akarnya, itu menjaga agar tanah di pantai itu tidak terkikis oleh gempuran ombak. Ombak itu kan besar ya gerakannya, arusnya laut itu. Nah, itu bisa mengikis tanah. Maka dari itu, di pantai perlu ditanami bakau agar tidak terkikis tanahnya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat hewan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak. Oke, kita lanjutkan untuk manfaat hewan. Nah, manfaat hewan yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Bagian hewan yang bisa digunakan sebagai bahan pangan itu seperti susu, daging, dan telur. Susu ini nanti produk turunannya atau olahannya bisa menjadi yogurt dan keju. Kemudian daging itu bisa dari daging ayam, daging sapi, kambing, maupun daging ikan. Terus kemudian telur, macam-macam, ada telur ayam, telur puyuh, telur ikan. Nah, itu jadi hampir semua bagian dari hewan itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Bahkan jeroannya itu juga bisa kita makan. Kalau kamu makan hati ikan, usus, hati ikan, hati ayam, usus, nah itu kan jeroannya. Itu bahkan bisa kita makan, bisa kita olah. Tulangnya pun bisa kita konsumsi, bisa kita rebus, jadikan kaldu, macam-macam. Lalu, manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan sandang. Seperti tadi, di gambar pertama tadi ada sweater yang terbuat dari wool, itu berasal dari domba. Kemudian kalau kamu pernah melihat kain dari bahan sutra, nah asalnya itu dari hewan ini, ulat sutra. Jadi kepompongnya itu bisa digunakan sebagai bahan sandang. Kemudian jaket kulit, nah itu kulitnya ini bahannya diambil dari sapi maupun kambing. Jadi sapi atau kambing itu selain diambil dagingnya dan susunya, setelah disembelih itu biasanya kulitnya akan diambil dan digunakan sebagai bahan membuat jaket kulit, membuat dompet, sepatu, topi, dan sebagainya. Kemarin kalau kamu di rumahmu ada penyembelihan hewan kurban, menyembelih sapi maupun kambing itu kan dikuliti, kemudian kulitnya itu kan dipisah. Nah, kulitnya itu bisa dijual atau diolah menjadi bahan membuat baju maupun aksesoris.
Kemudian sebagai bahan kerajinan. Nah, ini contohnya dompet kulit. Kemudian ada sepatu kulit. Lalu wayang kulit itu kan terbuat dari kulit domba, kulit kambing. Kemudian ada shuttlecock yang untuk badminton itu bulunya diambil dari bulu angsa. Kemudian kemoceng itu dari bulu ayam. Macam-macam. Lalu selanjutnya adalah penghasil pupuk. Nah, hewan itu kan menghasilkan kotoran setiap hari. Setiap hari hampir semua hewan itu menghasilkan kotoran. Nah, kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Contohnya kotoran sapi, kambing, dan burung. Jadi, kotoran hewan itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, dikumpulkan, kemudian diolah, bisa untuk menyuburkan tanah. Ini contoh pupuk kotoran burung walet. Nah, dari burung walet pun selain sarangnya, sarang burung walet yang terbuat dari ludahnya, kotorannya pun bisa untuk pupuk. Kemudian penghasil tenaga. Nah, ini zaman dulu sebelum ditemukan mesin, jadi dulu itu belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Itu manusia itu memanfaatkan hewan sebagai penghasil tenaga untuk menggerakkan bajak, seumpama ini sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Kemudian kuda untuk menarik kereta kuda. Dan zaman sekarang pun masih dapat kita temui kuda maupun sapi yang dimanfaatkan tenaganya. Jadi selain kita ambil susunya, dagingnya, itu mereka juga bisa menghasilkan tenaga. Nah, ini yang tidak ada di ringkasan materi, ini tambahan yaitu sebagai sumber energi. Nah, yang dimaksud sumber energi itu adalah sumber energi alternatif dari kotoran hewan. Contohnya ini adalah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini akan ditampung ke dalam suatu tangki yang besar. Kemudian ditambah zat-zat untuk mengubahnya menjadi gas. Nah, ini akan melalui proses penguapan. Nah, uapnya ini menghasilkan yang dinamakan biogas. Nah, itu bisa digunakan untuk menghidupkan kompor gas. Jadi, ini adalah salah satu sumber energi alternatif selain gas yang biasa kita pakai, gas LPG, untuk menghidupkan kompor. Nah, ampasnya dari proses pembuatan biogas ini bisa digunakan untuk pupuk. Nah, dari kotoran sapi pun kita bisa menghidupkan kompor gas. Bisa untuk pupuk tanaman. Nah, anak-anak, itulah tadi berbagai manfaat tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Sesuai Pancasila sila ke-5, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam kita secukupnya, jangan berlebihan, agar tidak habis maupun punah. Jadi, perlakukan hewan sebagaimana kamu perlakukan manusia, ya diberi makan, ya diberi tempat tinggal yang baik, terus diberi minum. Kemudian perlakukan tumbuhan sebagaimana itu adalah makhluk hidup yang bisa ngomong, contohnya, yang punya nyawa. Ya disirami, ya jangan dibiarkan mengering, seperti itu. Terus kita harus menjaga kelestarian hutan, kelestarian laut, kelestarian sungai, agar hewan dan tumbuhannya tetap hidup, tetap lestari. Sampai sini ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan untuk tugasnya kalau bisa sudah selesai. Jadi hari ini selesaikan tugas-tugasnya. Jadi besok bisa dikumpulkan. Kemudian untuk ulangan harian, untuk penilaian harian tema 2, besok akan disampaikan melalui Google Form, melalui grup WhatsApp. Jadi kita akan melaksanakan PH tema 2, penilaian harian tema 2 itu di hari Kamis dan Jumat. 2 hari saja cukup, nanti soalnya tidak banyak, hanya 15. Itu pilihan ganda semua. Kamu bisa mengerjakan langsung dari HP. Lalu untuk PTS, ini yang perlu diperhatikan, PTS, penilaian tengah semester, itu akan dilaksanakan besok hari Senin. Nah, tidak untuk tatap mukanya baru kita rencanakan setelah PTS yang di sekolah. Jadi PTS-nya sementara di rumah dulu. Besok nanti siang atau nanti sore saya kirim jadwalnya di grup. Itu kalian mengambil ke sekolah, kemudian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan. Begitu? Tidak apa-apa. Karena kan memang belum waktunya vaksin. Jadi yang vaksin itu yang sudah berumur 12 tahun. Kalau belum ya tahun depan vaksin. Baik anak-anak, ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup jelas ya. Nanti untuk informasi mengenai penilaian harian, pengumpulan tugas, dan PTS akan saya sampaikan secepatnya di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.